Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Kali ini saya akan menceritakan tentang Ki Gede Sela Pandan. Diceritakan setelah menginjak usia dewasa, Raden Walang Sungsang mengembara untuk memperdalam ilmu agama Islam sampai ke tanah pesisir Muara Jati yang sekarang adalah daerah Cirebon. Raden Walang Sungsang akhirnya bermukim dan menetap di daerah Cirebon yang kala itu sudah ada pedukuhan yang dipimpin oleh Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang sebagai Kiku Cirebon pertama dan Raden Walang Sungsang sebagai pangreksa bumi dengan gelar Ki Cakrabumi, hingga akhirnya diangkat menjadi Kiku Cirebon yang kedua dengan bergelar Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Ketika Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana selesai menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, beliau sempat singgah di daerah Aceh yang kala itu sedang terjadi panggebluk wabah penyakit yang susah disembuhkan. Sultan Aceh memohon kepada Haji Abdullah Iman, gelar Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana, setelah menunaikan ibadah haji, ya, untuk mendoakan rakyatnya agar terlepas dari panggebluk yang terjadi di daerahnya. Akhirnya Mbah Kuwu Cirebon bersila di atas batu besar yang di bawahnya banyak ditumbuhi pohon pandan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rakyatnya Sultan Aceh bisa terlepas dari panggebluk yang sedang dialaminya. Lamanya bertapa di atas batu yang di bawahnya ditumbuhi pohon pandan tersebut, keluarlah kembang pundak dari pandan tersebut dengan baunya yang semerbak wangi, menandakan rakyat Aceh bakal terbebas dari panggebluk yang menimpanya berkat restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sultan dan rakyat Aceh memberinya gelar pada Haji Abdul Iman, yaitu Mbah Kuwu Cirebon, dengan sebutan Ki Sela Pandan, dikarenakan saking kusuknya tapasila di atas batu di bawah pohon pandan. Haji Abdullah Iman atau Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana diserahi putri tunggal Sultan Aceh yang bernama Ratu Nyimas Gandasari agar dibawa ke Cirebon untuk dididik ilmu agama Islam sebagai anak didiknya langsung. Dalam perjalanannya untuk mengislamkan daerah sekitar Cirebon, Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana menggunakan nama Ki Sela Pandan untuk mengelabuhi para panglima utusan dari Pajajaran yang sengaja ingin menangkap dan menghalangi syiar Islam supaya agama Islam jangan sampai bisa berkembang pesat di daerah wewengkon Pajajaran kala itu. Pangeran Walang Sungsang senantiasa menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Kala itu ia melihat kobaran api di sebuah hutan. Ternyata hutan itu sedang dibakar oleh Ki Patih Manik dan akan dijadikan sebuah pedukuhan. Ki Patih Manik adalah patih dari daerah Galuh yang mendapat perintah dari rajanya untuk menghambat Pangeran Walang Sungsang menyiarkan ajaran agama Islam di wilayah kekuasaannya. Ketika Ki Patih Manik sedang membakar hutan, oleh Pangeran Walang Sungsang sengaja didatangi sembari memberikan uluk salam dan memperkenalkan dirinya dengan nama Ki Sela Pandan dari Cirebon untuk membantu Ki Patih Manik membangun pedukuhan. Namun bukannya Ki Patih Manik menerima ataupun berterima kasih kepada orang yang akan membantunya, malah mengancam Ki Sela Pandan agar tidak menyebarkan agama Islam di wilayahnya. Mendengar ancaman Ki Patih Manik, Ki Sela Pandan menerangkan bahwa
Agama Islam adalah agama Allah, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah yang patut disembah oleh semua makhluknya. Ki Patih Manik semakin murka mendengar penjelasan dari Ki Sela Pandan. Akhirnya terjadilah perang tanding yang tak terbendung antara Ki Patih Manik dan Ki Sela Pandan. Keduanya masing-masing mengeluarkan ilmu kesaktiannya guna mengalahkan lawannya. Perang tanding antara Ki Patih Manik dan Ki Sela Pandan memakan waktu tidak cukup sehari dua hari, hingga akhirnya Ki Patih Manik tidak dapat menandingi kesaktian Ki Sela Pandan dan berlari masuk ke dalam batu. Melihat musuhnya masuk ke dalam batu, Ki Sela Pandan segera melaksanakan sholat sunnah di atasnya, dan setelah sholat selesai, batu besar tempat persembunyiannya Ki Patih Manik itu pun terbelah menjadi dua hingga lari tunggang langgang meninggalkan Ki Sela Pandan. Hutan yang tak kala itu dibakar oleh Ki Patih Manik untuk dijadikan pedukuhan oleh Ki Sela Pandan, diberi nama Padukuhan Watu Belah. Ki Sela Pandan adalah nama lain untuk nama samaran dari seorang tokoh atau sesepuh pendiri Cirebon yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana. Situs atau tapakannya saat ini berada di Blok Watu Belah Wetan, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.